Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halimatul Salma dengan NPM 24200 dari kelas G185. Di sini saya akan membuat video tentang em, mempresentasikan dari artikel yang telah saya buat dengan judul Strategi Bela Negara melalui peningkatan efisiensi dan kualitas industri nasional. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sikap ini diwujudkan melalui kesediaan untuk berkorban dan juga menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Yang dapat mengancam keberlangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, serta nilai-nilai luhur Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Peningkatan efisiensi dan kualitas industri nasional adalah suatu strategi bela negara. Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang, daya saing nasional menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan suatu negara dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan daya saing tidak lagi bersifat pilihan, melainkan kebutuhan bagi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seiring dengan revolusi industri dan percepatan transformasi digital, strategi dan kebijakan inovatif pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan kemampuan negara untuk bersaing dan mempertahankan posisi di pasar global. Oleh karena itu, diperlakukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh strategi inovatif pemerintah terhadap daya saing nasional serta dampaknya terhadap keseimbangan pasar. Pengembangan industri pertahanan yang ditumpang oleh manajemen yang efektif, inovatif, dan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi merupakan bagian dari pengetahuan industri nasional. Industri nasional yang efisiensi dan berkualitas tidak hanya mendukung kemandirian industri pertahanan, tetapi juga memperkuat pertahanan ekonomi negara. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dan kualitas industri nasional menjadi salah satu strategi bela negara dalam bidang non-militer. Untuk sebab-sebabnya itu yang pertama ada konsep dasar negara dalam sektor industri. Sektor industri adalah salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara yang mencakup berbagai kategori berdasarkan aktivitas usahanya, antara lain sektor pertanian, manufaktur, teknologi tinggi, jasa, industri kreatif, hingga dirgantara. Keberagaman sektor ini menunjukkan peran strategis industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan daya saing nasional. Di Indonesia, sektor industri meningkatkan daya saing nasional. Di Indonesia, sektor industri, khususnya industri manufaktur, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap produk domestik bruto atau PDB, serta berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, pengembangan sektor industri masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan kualitas infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, serta rendahnya tingkat inovasi dan penguasaan teknologi. Kondisi ini dapat menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional. Oleh karena itu, upaya pengembangan nasional lokal perlu difokuskan pada pengurangan ketergantungan terhadap produk impor, peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga kerja, serta penguatan budaya inovatif serta pemanfaatan teknologi dan riset. Dengan strategi yang tepat, sektor industri diharapkan mampu tumbuh serta berkelanjutan dan mandiri. Keberadaan perusahaan industri memberikan berbagai manfaat bagi negara, antara lain peningkatan pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, mendorong inovasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menekan ketergantungan terhadap impor. Meskipun demikian, tantangan seperti pengembangan infrastruktur yang merata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap perlu menjadi perhatian utama pemerintah dan pelaku industri. Untuk sebab yang kedua adalah peran teknik industri dalam peningkatan efisiensi industri. Lean manufacturing merupakan suatu pendekatan struktur yang menitik beratkan pada upaya pengukuran pemborosan serta peningkatan nilai tambah yang diterima pelanggan. Metode
identifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah atau non-value, dan perbaikan aliran proses kerja. Penerapan Lean Manufacturing memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, serta kepuasan pelanggan secara simultan. Untuk yang ketiga itu peningkatan kualitas industri sebagai bentuk bela negara. Tingginya tingkat persaingan pasar menuntut perusahaan untuk terus mampu menghasilkan produk dan kualitas yang tinggi, namun tetap ditawarkan dengan harga yang kompetitif. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pengelolaan biaya kualitas sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja. Analisis biaya kualitas yang dilakukan secara tepat memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan dan ketidakefisienan yang timbul akibat cacat produk, proses yang tidak optimal, maupun pengendalian mutu yang kurang efektif. Dengan kita mengetahui komponen biaya kualitas yang tidak efisien, perusahaan dapat mengambil langkah perbaikan yang sesuai dan juga terarah, guna meminimalkan kerugian. Lalu selanjutnya di sini ada subbab, yaitu implikasi strategi dan kualitas terhadap kemandirian sosial. Strategi industrialisme dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Industrialisme sering dianggap sebagai jalur paling efektif untuk mendorong kemakmuran nasional dalam waktu yang relatif lebih singkat dibanding dengan pembangunan yang tidak melalui proses tersebut. Atas dasar pemikiran ini, hampir seluruh negara di Indonesia telah dan terus menerapkan strategi industrialisme. Meskipun dengan karakteristik dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing negara, seiring berjalannya waktu, keterikatan yang erat antara pembangunan dan industrialisasi menjadikan keduanya hampir tidak dapat dipisahkan. Bahkan sering dipahami bahwa konsep yang saling melengkapi dalam proses pembangunan nasional. Dalam kerangka strategi industrialisasi, terdapat strategi industri pasar dan strategi orientasi yang keduanya menjadi bagian penting dalam konsep industrialisasi suatu negara. Pada strategi industri dasar merupakan serangkaian perancangan dan langkah sistem yang dirancang untuk mengoptimalkan kegiatan produksi, distribusi, serta pemasaran barang dan jasa yang bersifat fundamental dalam suatu industri. Sementara itu, strategi orientasi merupakan pendekatan yang menekankan fokus perusahaan pada aspek tertentu dalam aktivitas operasionalnya. Sehingga dapat disimpulkan, peningkatan efisiensi dan kualitas industri nasional merupakan salah satu strategi bela negara di bidang non-militer yang berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan daya saing bangsa. Melalui penerapan prinsip efisiensi, pengelolaan biaya kualitas, serta pendekatan Lean Manufacturing, industri nasional dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan produk bersifat yang mampu bersaing di pasar global. Sebagai tindak lanjut dari strategi bela negara, melalui peningkatan efisiensi dan kualitas industri nasional diperlukan komitmen bersama antar pemerintah, pelaku industri, dan juga akademis. Pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan mendorong penguatan industri nasional melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap inovasi dan transformasi digital. Sementara itu, pelaku industri perlu mengimplementasikan sistem manajemen yang berfokus pada efisiensi, kualitas, dan juga perbaikan berkelanjutan guna memperbaiki daya saing. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji peran efisiensi industri dalam konteks bela negara secara lebih komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional yang berkelanjutan.
Berikut terdapat 8 referensi yang telah saya buat, yaitu dari 8 jurnal. Sekian video presentasi ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.